Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal ngupas tuntas gimana sebuah tanaman biasa yang mungkin sering banget kita lihat sehari-hari, ternyata nyimpen rahasia yang bener-bener menakjubkan. Kalian mungkin sering ngelewatin tanaman ini gitu aja tanpa mikir macam-macam. Tapi setelah dengar apa yang bakal kita bahas hari ini, saya yakin cara pandang kalian bakal berubah total. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kalian makan sesuatu yang dibungkus pakai daun selebar ini? Buat kalian yang suka jajan street food, beli tempe di pasar, makan tapai, atau sekedar nikmatin sebungkus nasi lemak anget, kemungkinan besar kalian udah pernah megang daun ini. Kelihatannya sih sepele banget ya, cuma daun biasa. Tapi percaya atau enggak, daun yang biasanya langsung kita buang habis makan ini ternyata punya potensi yang luar biasa banget. Kontras banget kan? Di satu sisi, kita ngelihat fungsi tradisionalnya yang benar-benar fungsional dan sederhana, cuma buat bungkus makanan atau alas piring. Tapi di sisi lain, sains modern udah ngebuktiin kalau tanaman ini punya potensi medis tingkat tinggi buat ngelawan penyakit kronis kayak kanker dan diabetes. Benar-benar sebuah lompatan yang bikin geleng-geleng kepala. Nah, sebelum kita masuk ke bagian medisnya, mari kita kenalan dulu dengan karakter tanaman ini dan seberapa dalam jejak budayanya di sekitar kita. Kenalin, ini namanya pohon simpur. Kalau di dunia botani, dia masuk dalam keluarga Dillenia. Tanaman ini tuh semacam semak tropis yang super kokoh, bahkan tingginya bisa capai puluhan meter loh. Ciri fisiknya juga gampang banget dikenalin. Daunnya raksasa dengan tulang daun yang menonjol, terus dia punya bunga cantik yang warnanya bisa berubah dari kuning ke putih atau kemerahan. Oh ya, dia juga punya buah dengan rasa agak asam yang sering dijuluki elephant apple atau apel gajah. Tapi simpur ini bukan cuma soal anatomi aja. Jejak budayanya juga lumayan kental, terutama di Pulau Belitung nih. Daun simpur itu nggak cuma dipakai buat bungkus makanan. Bentuk daunnya yang unik malah jadi inspirasi utama buat motif batik tradisional khas sana. Dan pohonnya sering banget ditanam buat hiasan di rumah-rumah adat. Terus dari sisi ekologi, akar simpur ini nyebar luas banget. Jadi dia punya peran krusial buat nahan tanah dari erosi, apalagi di daerah yang rawa-rawa atau lembab. Keren kan? Oke, sekarang kita beralih ke bagian yang lebih mendalam, yaitu ngebongkar rahasia nutrisi yang ada di dalam buah simpur ini. Biar kita nggak cuma ngomong kosong soal manfaat medisnya, yuk kita lihat data aslinya. Bayangin aja, cuma dari 100 gram buah simpur, kita udah dapat asupan nutrisi yang lumayan padat. Ada 59 kalori energi, 16 miligram kalsium buat jaga tulang kita, dan 26 miligram fosfor. Jadi, buah yang mungkin sering dicuekin ini, faktanya punya amunisi nutrisi yang udah terukur secara ilmiah. Nggak cuma itu, ada satu angka penting lagi nih, 4 miligram. Ya, di setiap 100 gramnya tuh ada kandungan 4 miligram vitamin C. Kedengarannya sih dikit ya, tapi tunggu dulu. Ini tuh secara stabil ngasih kita perisai antioksidan yang esensial banget. Bukan cuma buat nangkis radikal bebas, tapi juga benar-benar krusial buat ngebantu proses regenerasi sel di tubuh kita. Nah, kalau mau ngomongin soal mesin utama dari tanaman ini, kita harus ngelihat senyawa kimia di dalamnya yang ternyata super kompleks. Kita lagi ngomongin kandungan tanin yang masif banget. 9% di daun kering dan 10% di batang keringnya. Belum lagi ada flavonoid, sikloartenon, beta-sitosterol, dan yang paling bikin ilmuwan takjub, asam betulinat. Senyawa-senyawa ini tuh ibarat pasukan elit yang tugasnya ngelindungin sel kita. Inilah aktor utama di balik semua keajaibannya. Lalu, gimana sih senyawa-senyawa kompleks tadi bekerja di tubuh kita? Yuk kita bahas manfaat medis dari sang penyembuh ini. Ini dia nih penemuan terbesarnya. Senyawa asam betulinat yang kita sebutin tadi ternyata secara aktif bisa jadi perisai buat ngelawan kanker. Senyawa ini benar-benar ngebantu nekan pertumbuhan sel kanker dan yang lebih spesifik lagi, dia menargetkan sel leukemia. Coba deh kalian bayangin, daun sederhana yang biasanya cuma dipakai buat bungkus tempe, ternyata secara diam-diam nyimpen senjata biologis yang bisa ngelawan kanker darah. Luar biasa banget kan? Terus ngomongin soal gula darah nih. Kita semua tahu lah ya seberapa bahayanya lonjakan gula darah yang kalau dibiarin bisa berujung ke komplikasi fatal. Tapi tenang, disinilah ekstrak daun simpur beraksi. Ekstrak ini terbukti efektif banget buat nurunin kadar gula darah yang tinggi. Dia ibarat pengontrol hiperglikemia alami yang pastinya bakal berharga banget buat mereka yang lagi berjuang ngendalin diabetes. Dan tahu nggak, khasiatnya nggak berhenti di situ aja. Tanaman ini tuh bener-bener serbaguna parah. Mulai dari ngobatin sariawan, ngebasmi ketombe dan kutu rambut, ngelindungin fungsi ginjal, sampai nurunin tekanan darah dan kolesterol. Oh, sifat antimikrobanya juga bisa langsung stop diare, plus bisa ngurangin peradangan buat ngobatin rematik.
Serius deh, ini mah udah kayak apotek lengkap, tapi wujudnya pohon. Pasti pada penasaran kan, gimana sih cara kita manfaatin ini di rumah? Mari kita lihat cara alami buat ngolah simpur. Ternyata cara bikin ramuannya gampang banget dan bisa kalian lakuin sendiri. Pertama, kalian tinggal cuci bersih akar atau daun simpur yang masih muda pakai air mengalir. Kedua, potong-potong kecil atau tumbuk sedikit biar sarinya lebih gampang keluar. Ketiga, rebus aja di air matang selama kurang lebih 30 menit. Dan langkah terakhir, saring air rebusan tadi, tunggu sampai agak dingin, dan yap, ramuan herbal kalian udah siap buat diminum. Gampang kan? Terus, gimana kalau buat luka luar, misalnya ada luka lecet atau berdarah? Nah, kalau buat ini kalian nggak perlu repot-repot ngerebus. Cukup ambil pucuk daun muda sama bunga yang belum mekar, terus tumbuk sampai halus kayak pasta. Habis itu langsung aja tempelin ke bagian yang luka. Kandungan antimikrobanya bakal langsung kerja buat ngentiin pendarahan sekaligus nyegah infeksi luar. Praktis banget. Tapi ingat ya, sesuatu yang kuat pasti ada aturannya. Sekarang kita wajib bahas efek samping dan aturan pakainya. Oke, ini penting banget buat diperhatiin. Tanaman dengan khasiat sekuat ini pastinya butuh kehati-hatian. Lucunya, ada sedikit ironi di sini. Simpur itu kan terkenal ampuh buat ngobatin diare. Tapi, kalau kalian konsumsinya berlebihan, dia justru bakal bikin kalian diare. Terutama buat kalian yang sistem pencernaannya agak sensitif. Jadi intinya adalah konsumsi dalam batas wajar ya, jangan berlebihan. Dan ada satu lagi catatan medis yang benar-benar nggak boleh dilanggar. Buat siapapun yang udah didiagnosis punya trombofilia atau kelainan pengentalan darah, kalian benar-benar disarankan buat ngehindarin simpur sepenuhnya. Ini penting buat diingat ya, sealami apapun sebuah obat tradisional, kalian tetap wajib konsultasi dulu sama dokter sebelum nyoba rutinitas herbal yang baru. Benar-benar bikin melongo ya. Tanaman yang tadinya cuma kita anggap angin lalu, sekedar bungkus tempe atau jajaran pasar, ternyata adalah sebuah apotek raksasa yang siap ngejaga kesehatan kita. Hal ini bikin kita mikir, sebenarnya berapa banyak lagi sih rahasia penyembuhan yang disembunyiin alam tepat di depan mata kita? Kalau selembar daun biasa aja ternyata bisa ngebantu ngelawan leukemia dan diabetes, coba bayangin ada keajaiban apa lagi di luar sana yang belum kita temuin. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.